Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. 9 matahari menderu-deru karena hampir setiap sudut wilayah ilahi selatan dengan jelas menyaksikan sosok gagak emas besar yang dengan bangga melebarkan sayapnya tinggi-tinggi di langit, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan kehamparan luas wilayah bintang. Bumi di dalam dan sekitar wilayah ilahi laut dalam tenggelam secara dramatis. Tempat ini, yang telah melindungi inti alam laut dalam 10 arah selama 100.000 tahun, telah hancur total oleh bentrokan antara dua wilayah dewa ini. Ketika api ilahi gagak emas yang sangat mengerikan itu membombardirnya, api itu benar-benar mulai pecah dan perlahan-lahan hancur menjadi ketiadaan. Cahaya menyilaukan dari nyala api terpantul di mata berwarna emas semua yang hadir. Panasnya menghanguskan tubuh mereka, membuat mereka merasa seolah-olah otot-otot mereka adalah besi panas membara yang siap ditumbuk di bengkel pandai besi, dan mereka bahkan merasa seolah-olah jiwa mereka sedang dimurnikan dalam panas yang terik ini. Jika mereka merasa seperti ini beberapa ratus kilometer jauhnya, mereka tidak bisa membayangkan api penyucian macam apa yang Long Bai, yang berada tepat di tengah lautan api yang menyala-nyala, telah dimasukkan ke dalamnya. Api neraka ini masih jauh dari selesai. Saat amarah langit 9 matahari terus mengamuk tanpa henti, teratai merah yang terbuat dari api mulai bermekaran secara diam-diam di dalam neraka emas yang menyala-nyala itu. Teratai api dengan cepat berkembang biak di seluruh lautan api. Awalnya, titik-titik itu hanya berupa titik-titik cahaya kecil di tengah kobaran api emas, tapi satu titik segera berubah menjadi 100, lalu 1000, lalu 10.000, seluruh area dan langit di atasnya diwarnai dengan warna emas kemerahan. Itu adalah pemandangan yang sangat indah dan mempesona untuk dilihat. Teratai merah penerangan dunia, bisik Tianya Yinger dengan lembut. Kemarahan surga 9 matahari dan teratai merah penerangan dunia, dua jurus pamungkas gagak emas dan Phoenix, Yun Ce tidak hanya menggunakan kedua api itu secara bersamaan, dia sekarang bahkan bisa menggunakan kedua jurus pamungkasnya pada saat yang bersamaan. Meskipun kultivasinya secara mendalam belum mencapai terobosan apapun selama 3 tahun di alam surga abadi, kendalinya atas berbagai kekuatannya jelas telah mencapai tingkat yang benar-benar baru. Semua dewa naga dan penguasa naga menatap pemandangan itu dengan kaget dan bingung. Sepertinya jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka karena tidak ada satupun dari mereka yang mengucapkan sepatah kata pun. Adapun 5 yang mulia naga layu, sebelum Yun Ce melepaskan aura dewa naganya, mereka berpikir bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menggoyahkan mereka lagi. Tapi sekarang, wajah mereka yang layu mengejang dan terpelintir karena guncangan ekstrim ini. Dewa naga, kegelapan, petir kesengsaraan, badai, api. Kemarahan 9 matahari surga dan teratai merah penerangan dunia dirilis pada waktu yang sama. Sebagai mantan Raja Naga dan Dewa Naga, pengetahuan dan pengalaman mereka, yang bisa dikatakan paling luas dan terdalam dalam sejarah alam dewa, hancur di depan mata mereka. Sosok Yun Ce melayang di tengah langit yang kini berwarna keemasan. Punggungnya menghadap lautan bunga teratai yang menyala-nyala saat dia membuat gerakan sederhana dengan tangannya. Boom! Teriakan gagak emas terjalin dengan teriakan Phoenix saat teratai api merah itu mulai meledak satu demi satu, membanjiri area di sekitar mereka dengan aliran cahaya merah yang tak ada habisnya. Namun, api Phoenix dan api Golden Crow tidak saling tolak-menolak atau berusaha melahap satu sama lain. Sebaliknya, mereka mulai bergabung menjadi kombinasi aneh yang menantang semua pengetahuan dan akal sehat. Hasilnya adalah nyala api berwarna merah tua yang menyilaukan seperti mimpi,
namun sama mengerikannya dengan mimpi buruk. Wah! Tangisan menyedihkan terdengar di udara ketika para Divine Master yang lebih lemah di antara kekuatan wilayah ilahi barat mulai terpengaruh oleh cahaya api merah itu. Tubuh mereka menjadi merah seperti darah dalam sekejap mata, rambut mereka mulai hangus, dan tiba-tiba mereka merasa tubuh mereka seperti terbakar api. Hanya setelah mereka mulai dengan panik mengedarkan energi mereka yang dalam, barulah mereka berhasil menghilangkan panas yang mengerikan ini dari tubuh mereka. Saat mereka mengangkat kepala untuk saling memandang, mereka bisa melihat ketidakpercayaan terpancar di mata satu sama lain. Ini karena api merah itu berjarak beberapa ratus kilometer dari mereka. Cahaya dari api merah itu telah mewarnai segalanya. Warna asli langit dan tanah telah tertutup seluruhnya dalam cahaya berdarah ini. Hanya sosok Yunce yang melayang dengan bangga di udara, tubuhnya berada di luar jangkauan sinar merah itu. Praktisi mendalam di wilayah utara semua menatapnya dengan bodoh dan pada saat ini, seolah-olah mereka tidak lagi menatap guru iblis mereka. Samar-samar penonton bisa melihat tubuh naga raksasa yang berguling-guling kesakitan di tengah lautan api merah yang membakar surga. Kecuali jika seseorang mengalaminya secara pribadi, mereka tidak akan bisa membayangkan sakitnya terpanggang oleh api merah ini. Tidak ada yang meragukan bahwa Raja Naga memiliki kemauan dan jiwa terkuat di alam semesta, tetapi bahkan dia berada di ambang kehancuran setelah dimasukkan ke dalam api penyucian yang terlalu kejam ini. Ruaar, raungan naga serak yang dipenuhi rasa sakit sepertinya terdengar di udara saat sosok naga yang menggeliat tiba-tiba mulai berkontraksi dengan cepat dan keras. Long Bai menggunakan kontraksi ini untuk membuka wilayah naga yang sangat rapuh, tapi usahanya juga memungkinkan dia melarikan diri dari neraka merah menyala itu. Long Bai telah berubah kembali menjadi wujud manusianya di bawah langit merah itu. Tubuhnya yang hangus jatuh langsung ke bumi dan langsung jatuh ke dalamnya. Bang! Tepat sebelum tubuhnya menyentuh tanah, api merah yang menyelimuti Long Bai akhirnya padam. Namun, Long Bai yang jatuh tergeletak di tanah untuk waktu yang sangat lama, dan energi drakonik yang memancar dari tubuhnya sangat kacau dan keruh, dan itu juga bercampur dengan aura api merah yang membakar jiwa. Jelas sekali bahwa api merah tua yang mengerikan ini telah menembus jauh ke dalam tubuh, arteri, dan jiwa Long Bai. Bahkan seseorang sekuat Raja Naga tidak akan mampu menghilangkan dan memadamkan energi api ini dalam waktu singkat. Yunce perlahan melayang ke tanah sambil memandang rendah Long Bai. Jubah putih, rambut panjang, dan alisnya Long Bai semuanya telah terbakar menjadi abu dan dagingnya yang terbuka telah hangus hitam, bahkan tulang yang terkena luka-lukanya pun tidak luput. Sepertinya seluruh tubuhnya ditutupi lapisan arang hitam yang tebal dan tidak ada satu titik pun di tubuhnya yang tidak bertanda. Dia tidak memiliki sedikit pun kekuatan bermartabat Raja Naga dalam keadaan menyedihkan ini, dan tidak ada seorang pun yang dapat membuat diri mereka percaya bahwa pria berpenampilan malang yang saat ini mereka lihat adalah penguasa primal chaos, Raja Naga yang menguasai seluruh alam semesta. Itu juga karena dia adalah Raja Naga sehingga dia bisa melarikan diri dari situasi seperti itu. Meskipun kekuatannya ditekan dengan keras, tubuhnya yang terlalu kuat telah memungkinkan dia untuk dengan cepat melarikan diri dari api penyucian merah Yunce. Saat dia merasakan aura Yunce mendekat, Long Bai membuka matanya. Rasa sakit, kebingungan, kedengkian, dan ketidakpuasan melintas di matanya, saat wajahnya, yang hancur melebihi kemiripan manusia, mengejang dengan liar. Dia membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, awan asap hitam pekat yang beredar di dalam tubuhnya keluar dari mulutnya.
Keh, 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 keh. Batuk keringnya yang menyakitkan menyebabkan dadanya naik turun dengan hebat. Gerakan kekerasan ini menyebabkan dagingnya yang hangus terbelah sehingga darah mengalir deras darinya. Dia benar-benar tidak bisa menerima kondisi yang dia alami saat ini. Dia adalah Long Bai. Dia adalah penguasa yang agung dan tak tertandingi atas langit dan bumi. Dia adalah raja dari Primal Chaos. Bagaimana mungkin seorang Yun Ce bisa melakukannya? Bang! Sebuah kaki tanpa ampun menginjak dadanya, menghancurkan tulang rusuknya yang hangus seperti arang yang rapuh. Seluruh tubuh Long Bai menjadi kaku dan dia menatap Yun Ce dengan dingin, seolah-olah dia sedang memandang rendah seekor semut rendahan. Dia hanya akan memandang seseorang seperti ini ketika dia membencinya. Long Bai, kata Yun Ce dengan suara muram sambil merengut pada Raja Naga. Penampilan jelekmu yang baru ini sangat cocok untukmu. Kekuatan mulai berkumpul dalam tatapan kejam Long Bai, tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Yun Ce mendorong kakinya lebih jauh lagi, segera mengubah kata-kata yang tak terucapkan itu menjadi geraman kesakitan. Apa yang salah? Anda tidak mau mengaku kalah. Anda tidak puas dengan hasilnya. Tidak ada kegembiraan atau rasa kasihan yang terlihat di wajah Yun Ce. Satu-satunya yang hadir hanyalah sikap apatis yang mengerikan. Kamu ingin berduel, dan aku memberimu kesempatan itu. Kamu tidak menggunakan senjata, jadi aku memilih untuk tidak menggunakan senjata. Kamu terluka, jadi aku membuat diriku terluka lebih parah lagi. Aku memberimu setiap kesempatan, tapi kamu terlalu tidak berguna untuk memanfaatkan keuntungannya. Kata-kata dingin itu berubah menjadi geraman keras ketika kemarahan yang tersembunyi jauh di dalam hatinya tampak lepas kendali untuk sesaat. Setelah itu, kekejaman gelap melintas di mata Yun Ce saat kekuatannya melonjak ke bawah. Hah! Suara kejam dari sesuatu yang tertusuk terdengar di udara saat kaki Yun Ce menghancurkan tulang rusuk Long Bai dan tenggelam jauh ke dalam dadanya. Dua awan besar darah keluar dari dada dan mulut Long Bai secara bersamaan. Kota Naga Dunia, Yang Mulia Naga Layu, jelas sekali bahwa Long Bai tidak hanya ingin menghancurkan ras iblis. Sebaliknya, keinginan utamanya adalah untuk menjerumuskan Yun Ce ke dalam keputusasaan, untuk dengan tegas menunjukkan kepada Yun Ce betapa lemah dan tidak berartinya dia di hadapannya. Akan lebih baik jika dia bisa membuatnya mengibaskan ekornya seperti anjing dan memohon belas kasihan, untuk memaksanya mempermalukan dirinya sendiri. Dengan melakukan itu, dia akan membuktikan kepada Yun Ce, Sensi, dan dirinya sendiri bahwa Sensi telah melakukan kesalahan besar dengan memilih Yun Ce. Yun Ce juga sama kejamnya, dia memilih untuk tidak menggunakan senjata apapun dan bahkan melukai dirinya sendiri dengan parah sebelum pertarungan, semuanya agar dia bisa sepenuhnya menghilangkan martabat Long Bai ketika dia menyerahkan kekalahan menyedihkan ini padanya. Dia bahkan tidak membiarkan Long Bai menemukan setengah alasan untuk menghibur dirinya sendiri atas kehilangan ini. Raja Naga, tuanku, suara tulang yang hancur dan darah naga yang menyembur deras membangunkan para dewa naga perkasa, yang membeku karena terkejut, dari tidur mereka. Mereka tidak lagi peduli dengan perintah Raja Naga atau contoh yang diberikan oleh Dewa Naga Pelangi Putih saat mereka berlima melonjak ke depan, energi drakonik mereka berkobar seperti lava dari gunung berapi aktif. Satu-satunya Dewa Naga yang tidak maju adalah Dewa Naga Azure yang terluka parah dan Dewa Naga Pelangi Putih yang masih ketakutan. Bahkan sebelum mereka bisa bergerak melawan Yun Ce, tangisan naga yang menyayat hati tiba-tiba bergema di udara. Aura drakonik yang berubah secara aneh bercampur dengan darah naganya saat itu menghempaskan Yun Ce jauh-jauh. Pada saat inilah Long Bai perlahan mulai berdiri,
dan energi drakonik yang berputar-putar di sekujur tubuhnya, secara mengejutkan bercampur dengan energi berdarah yang pekat. Wajah semua Dewa Naga langsung pucat pasi, dan para Divine Master wilayah ilahi barat semuanya memasang ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Tuanku, naga murni tersentak kaget tak berdaya. Raja Naga, kamu, alis Long Er berkerut saat dia mengucapkan kata-kata itu karena terkejut, hatinya setengah dipenuhi amarah dan setengah lagi dipenuhi kekecewaan yang menyakitkan. Aura drakoniknya yang aneh, wilayah naganya yang berdarah, Long Bai sebenarnya membakar esensi darah Dewa Naga miliknya sendiri. Meskipun membakar esensi darah seseorang akan memungkinkan seseorang memperoleh kekuatan yang melampaui batas biasanya, harga yang harus mereka bayar biasanya adalah hilangnya bakat bawaan mereka yang tidak dapat diperbaiki. Tak seorang pun akan melakukannya kecuali punggung mereka menempel ke dinding. Di antara klan manusia yang memiliki warisan khusus, kehilangan sejumlah esensi darah bukanlah masalah besar. Selama mereka tidak membakarnya terlalu banyak, akan ada cara untuk memulihkan esensi darah yang hilang. Namun, hal itu selalu membutuhkan banyak sumber daya dan waktu untuk melakukannya. Namun jika seseorang dari garis keturunan Dewa Naga kehilangan esensi darahnya, esensi darah itu akan tetap hilang selamanya. Belum pernah ada Dewa Naga yang berhasil mendapatkan kembali esensi darahnya yang hilang dan tidak akan pernah ada lagi. Lagi pula, mereka tidak memiliki sumsum Dewa Naga. Apa yang bahkan lebih menakutkan daripada gagasan membakar esensi darah seseorang adalah apa yang sedang dilakukan Raja Naga saat ini. Dia tidak hanya membakar sedikit esensi darah Dewa Naga miliknya, dia juga membakar setidaknya setengahnya. Harga yang harus dia bayar untuk tindakan ini akan terlihat jelas setelah pertempuran ini selesai, karena kekuatan drakoniknya kemungkinan besar akan menjadi lebih lemah daripada 7 Dewa Naga yang masih hidup. Dia menjadi gila, Raja Naga menjadi gila. Dia pasti telah menerima kekalahan yang tak terduga dan menyedihkan dari Yun Ce, tapi situasi saat ini jelas tidak membuatnya putus asa, dan jelas tidak putus asa bagi alam Dewa Naga. Sebaliknya, meskipun ia telah kalah dalam pertarungan pribadinya, wilayah ilahi barat masih memiliki keunggulan kekuasaan yang luar biasa atas wilayah ilahi utara. Dia hanya perlu memberi perintah untuk mengirim wilayah ilahi utara ke dalam jurang maut. Dia bahkan bisa membayar kembali Yun Ce 10 kali lipat untuk semua luka serius yang dia timbulkan padanya. Jika dia masih memiliki sedikit pun rasionalitas, tidak mungkin dia melakukan hal yang tidak bisa dijelaskan dan gila seperti itu. Karena Long Bai telah membakar esensi darahnya, tidak ada pilihan lain yang tersisa baginya. Pada saat inilah Long Bai sepenuhnya melepaskan martabatnya sebagai Raja Naga, sesuatu yang telah dia kenakan selama ratusan ribu tahun. Raut wajahnya yang hangus berubah menjadi kebencian, membuatnya tampak lebih jelek dan seram daripada iblis paling jahat yang bisa dibayangkan siapapun. Hehe, hehehehehehe. Long Bai tertawa, dan tawanya membuat semua orang merinding dan membuat mereka merinding. Saya adalah Raja Naga, penguasa primal chaos, orang yang berkuasa tertinggi di alam semesta ini. Semua ras dan makhluk hidup harus bertekuk lutut di hadapanku. Dan kamu, tidak lebih dari seorang anak muda yang baru berusia 30 tahun. Binatang iblis kotor yang diwarnai dalam kegelapan. Bagaimana aku bisa kalah darimu? Bagaimana mungkin aku tidak setara denganmu? Saat Long Bai mengoceh dengan suaranya yang serak, harga dirinya yang liar dan mengerikan yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun terlihat jelas dan vulgar. Mungkin, gambarannya yang biasa, di mana dia memperlakukan segala sesuatu dengan sikap acuh tak acuh dan tidak suka menggunakan kekuatannya untuk menunjukkan superioritasnya,
telah menyembunyikan kebanggaan yang luar biasa selama ini. Itu menyembunyikan fakta bahwa dia tidak pernah benar-benar menganggap penting orang atau makhluk hidup manapun. Aku baru saja menguji kekuatanmu. Inilah kekuatanku yang sebenarnya. Long Bai meraung sambil mengangkat lengannya yang menghitam, energi mengerikan berwarna darah perlahan berputar di sekitarnya. Rasakan apinya, murka kekaisaranku. Penampilan dan kata-katanya saat ini membuatnya tampak seperti sudah gila. Tuanku, Anda. Semua Dewa Naga benar-benar tercengang dengan kejadian ini, hati mereka berputar ke jurang yang dalam. Long Bai memang menderita kekalahan yang menyedihkan, tapi dia tidak kalah karena dia lemah. Dia kalah karena kembalinya Yun Ce terlalu menakutkan. Hal ini terutama berlaku pada aura Dewa Naga miliknya, aura yang melampaui semua akal sehat. Itu telah menekan kekuatan Long Bai terlalu parah sehingga dia tidak punya peluang untuk menang. Namun, meskipun dia kalah dengan cara yang agak buruk, dia pasti tidak kehilangan martabat dalam kekalahannya. Selain itu, dia masih memiliki kekuatan besar dari wilayah ilahi barat di bawah komandonya, sehingga dia bisa langsung membalikkan keadaan dalam sekejap mata. Mereka tidak dapat memahami mengapa kekalahan ini berdampak besar pada Long Bai. Bagaimanapun juga, dia adalah Raja Naga dengan jiwa naga terkuat, kemauan dan keyakinan terkuat. Rasa dingin yang mengerikan mungkin menimpa kelima Dewa Naga saat Long Bai menoleh untuk melihat mereka. Suaranya berubah menjadi geraman pelan saat dia berkata, "Mengapa aku memerlukan bantuan untuk membunuh Yun Ce? Jika ada di antara kalian yang berani ikut campur dalam pertarunganku, aku akan memastikan kematianmu begitu mengerikan sehingga tidak akan cukup banyak dari kalian yang tersisa untuk dikuburkan." Kelima Dewa Naga membeku di tempatnya. Mereka tidak lagi berani melepaskan sedikit pun energi drakonik. Saat mereka bertukar pandang, mereka hanya bisa melihat kebingungan dan kebingungan yang sama tercermin di mata masing-masing. "Ayah," gumam Chi Wuyao. Obsesi Long Bai terhadap Sensi benar-benar menakutkan. Dia melirik ke arah Qianye Yinger. Ya ampun, apakah Sensi itu benar-benar cantik sehingga dia layak membuat seluruh alam semesta menjadi kacau balau? Dia hanya pelacur. Qianye Yinger mencibir sambil mendengus menghina. Dia belum pernah melihat Sensi sebelumnya, dan dia tidak punya keinginan untuk melakukannya. Long Bai meraung saat sosoknya kabur menjadi seberkas cahaya berdarah yang melesat langsung ke arah Yun Ce. Sekarang dia telah membakar esensi darahnya. Kekuatan Dewa Naga miliknya menjadi hiruk-pikuk dan dipenuhi dengan keputusasaan yang pahit, tapi itu juga diwarnai dengan sedikit keputusasaan. Sekarang dia telah kehilangan Sensi selamanya. Membunuh Yun Ce secara pribadi telah menjadi obsesi terakhirnya, yang harus dia penuhi. Yun Ce berdiri teguh saat dia perlahan mengangkat tangannya untuk mengambil energi drakonik berwarna darah. Bang! Cahaya berdarah meledak, tapi tubuh Yun Ce tidak bergerak satu inci pun. Cakar naga yang Long Bai ciptakan dengan energinya yang hiruk-pikuk telah terjepit di antara jari-jari Yun Ce. Meskipun dia telah membakar esensi darahnya untuk memunculkan kekuatan Dewa Naga yang liar dan hiruk-pikuk ini, kekuatan itu tetap tidak dapat mengatasi penindasan garis keturunan yang luar biasa yang berasal dari aura Dewa Naga Yun Ce. Saat dia menatap mata Long Bai, yang menjadi merah karena keputusasaannya, mulut Yun Ce perlahan-lahan menyeringai menghina saat dia bergumam, "Hanya itu." Dia mengencangkan jari-jarinya saat cahaya berdarah keluar dari lengan Long Bai, menghancurkan cakar naga yang telah hangus oleh api merahnya menjadi bubuk. Long Bai memekik kesakitan, tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari genggaman Yun Ce sama sekali.
Cahaya berdarah di matanya semakin menggila saat bayangan cakar berlumuran darah muncul di lengan kirinya dan meluncur ke tenggorokan Yunce. Namun, sebelum cakar itu bisa mendekatinya, Yunce sudah menendang perut Long Bai. Tubuh Long Bai yang hangus langsung meringkuk seperti udang saat dia terlempar ke udara. Saat mendarat, dia dengan menyedihkan terpental ke tanah lebih dari selusin kali, seperti bola kulit yang ditendang. Kekuatan yang diperolehnya dari membakar esensi darahnya masih melimpah, tapi Long Bai hanya berbaring meringkuk di tanah. Matanya yang kosong selebar piring, seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Mengapa? Aku sudah membakar esensi darahku, jadi kenapa aku tidak bisa membunuhnya? Kenapa? Ini palsu, tidak mungkin nyata. Ini mimpi buruk, ya. Semua ini adalah mimpi buruk. Sebuah bagian dari imajinasiku. Aku adalah Raja Naga yang diagungkan, dan dia hanyalah bibit iblis yang usianya baru 30 lebih. Perbedaan di antara kita ibarat perbedaan antara langit dan seekor semut. Hal yang absurd dan konyol hanya bisa terjadi dalam mimpi buruk. Long Bai, dan semua antekmu, dengarkan dan dengarkan baik-baik. Yunce perlahan berjalan ke depan sambil mengangkat kepalanya untuk melihat mereka, suaranya rendah dan dalam. Di dunia ini, tidak pernah ada yang namanya Ratu Naga. Hanya ada Sensi. Kata-kata itu menyebabkan mata semua Divine Master di wilayah barat gemetar karena terkejut. Pada saat inilah kepala Long Bai tersentak dan menatap Yunce. Cahaya berdarah mengerikan bersinar dari matanya. Lebih dari 300.000 tahun yang lalu, kamu, Long Bai, anggota tubuhmu lumpuh dan matamu buta. Anda kemudian ditinggalkan di gurun dan dibiarkan mati. Sensilah yang menyelamatkan hidupmu. Kelahiran kembali dan kebangkitanmu selanjutnya, kenaikanmu dari neraka ke surga saat kamu naik tahta dan menjadi Dewa Naga terkuat dalam sejarah alam Dewa Naga. Semua ini diberikan kepadamu oleh Sensi. Tanpa Sensi, kamu pasti sudah lama mati. Bahkan debu dari bangkaimu yang compang-camping pun tidak akan tersisa. Yang disebut gelar Ratu Naga, hanyalah gelar kosong yang diizinkan Sensi agar dia tidak diganggu oleh seluruh dunia. Ini seharusnya hanya sekedar pelunasan hutangmu yang besar padanya. Namun, kamu, dengan paksa membawanya ke dalam fantasi palsumu. Suara gigi Long Bai yang saling bergesekan terdengar di udara saat matanya berubah liar dan mengerikan seperti mata hantu. Long Bai, dengarkan. Yunce perlahan berjalan menuju Long Bai. Dia menatapnya dari atas sementara dia berbaring di tanah seperti orang cacat, seolah-olah dia hanya menggunakan kekuatan tatapannya untuk menekan Long Bai ke tanah. Sensi tidak pernah menjadi Ratu Naga yang omong kosong. Dia hanya memiliki dua identitas. Yang pertama adalah identitas aslinya sebagai Sensi. Yang kedua adalah wanitaku. Taring Long Bai patah saat darah mulai menetes dari mulutnya. Kata-kata Ciuyao sebelumnya dan obsesi aneh serta antagonisme Long Bai terhadap Yunce telah memberikan gambaran kepada para guru ilahi di barat tentang apa yang telah terjadi. Meskipun mereka sudah menebak kebenarannya, rahang mereka masih ternganga ketika mendengar kata-kata Yunce. Gelar Ratu Naga telah ada selama lebih dari 200.000 tahun. Itu sudah ada lebih lama dari masa pemerintahan Kaisar Dewa dari generasi ke generasi dan itu adalah nama yang diketahui semua orang di alam dewa. Kisah indah Raja Naga yang jatuh cinta dan ratunya telah diturunkan dari generasi ke generasi. Bahkan Raja Alam Bawah yang paling umum pun memiliki harem yang luas dan banyak selir. Namun, Raja Naga hanya mengambil Ratu Naga sebagai istrinya selama masa pemerintahannya sebagai kaisar. Naga pada dasarnya bersifat mesum, ini adalah sesuatu yang diketahui semua makhluk hidup. Namun,
Sejak dia memberi Senshi gelar Ratu Naga, suatu periode yang telah berlangsung lebih dari 200.000 tahun, dia tidak pernah sekalipun menyentuh atau bahkan mendekati wanita lain. Ternyata semuanya hanya obsesi sepihak dari Raja Naga. Dan Ratu Naga Senshi yang terkenal di dunia sebenarnya telah melakukan apa terhadap Yunche. Dikabarkan bahwa Yunche telah tinggal di tanah terlarang Samsara selama setahun setelah konvensi dewa yang mendalam berakhir. Ini, kepala mereka mulai berdengung ketika informasi itu membuat mereka kewalahan. Kamu awalnya hanyalah seekor katak yang terus menikmati mimpi indahnya sendiri. Faktanya, kamu sangat menyedihkan sehingga aku merasa kasihan padamu. Tapi aku tidak pernah bermimpi bahwa kamu sebenarnya adalah anjing gila yang akan menggigit dermawannya sendiri. Bang! Saat dia menghancurkan taring terakhir di mulutnya, Long Bai melolong marah yang datang dari lubuk jiwanya. Kata-kata Yunche tidak diragukan lagi merupakan pedang paling kejam dan berbisa di dunia bagi Long Bai, tidak peduli waktu atau momennya. Faktanya, itu 1.000.000 kali lebih kejam daripada menghancurkan alam Dewa Naga di depannya. Ruang membengkak hingga meledak dan cahaya meredup saat Long Bai sekali lagi kembali ke bentuk naga raksasanya dengan kemarahan yang luar biasa. Kali ini, tubuh putih pucatnya telah hangus hitam dan ada banyak lekukan gelap dan berdarah yang terukir di dagingnya. Auranya juga menjadi sangat kacau dan hiruk-pikuk. Long Bai melolong marah saat dia bergegas menuju Yunche seperti naga yang benar-benar gila dan gila. Cakarnya dengan liar merobek udara, merobek segala sesuatu yang menghalangi jalannya, saat tangisannya menembus telinga dan hati setiap orang yang hadir. Bau darah naga di udara semakin kental, hingga baunya mulai membuat orang muntah. Namun, meskipun kekuatan drakonik yang hiruk-pikuk itu bahkan merobek ruang itu sendiri, itu bahkan tidak bisa menyentuh sudut jubah Yunche. Kekuatan naga kacau yang dimuntahkan kemana-mana bahkan tidak bisa melukai sehelai rambut pun di kepalanya. Semburan energi yang sangat besar membuat Long Bai yang terluka parah dan gila tersandung ke tanah, menyebabkan tangisannya mengguncang udara dan cakarnya mengoyak tanah. Sosok Yunche muncul di belakang punggung Long Bai. Rambut panjangnya menari-nari di udara saat sosok Ice Phoenix muncul di belakangnya. Ia mengeluarkan teriakan Phoenix yang panjang dan keras saat kekuatannya mengalir deras ke Long Bai. Formasi penyegel surga ujung beku satu demi satu muncul di sekitar ekor Long Bai, dan dalam sekejap mata, ekor raksasa itu seluruhnya terbungkus dalam cahaya biru sedingin es. Cahaya biru sedingin es ini berubah menjadi cahaya ilahi biru saat Ice Phoenix di belakang Yunche berubah menjadi sosok serigala surgawi yang tampak ganas. Dia menggunakan tangannya sendiri sebagai pedang saat kekuatan gaya pedang serigala surgawi ditampilkan secara penuh dan penuh kekerasan. Tebasan serigala surgawi, taring liar, ratapan bintang surgawi, bencana neraka seketika. Cakar serigala Azure. Saat kekuatan dari 5 gaya pertama pedang serigala surgawi menghantam Long Bai, ribuan retakan muncul di atas ekornya yang membeku, kemudian, ekor raksasa itu tiba-tiba hancur dan larut menjadi jutaan pecahan es yang berputar-putar di tiup angin. Tidak ada setetes pun darah naga yang tumpah saat itu terjadi. Naga yang putus asa melolong di udara dan mengguncang bumi, tapi sosok Yunche sudah mendarat di punggung Long Bai. Tubuhnya bersinar dengan kombinasi energi kegelapan yang dalam dan api merah yang mengerikan saat api iblis bencana abadi yang berwarna hitam kemerahan melingkari tangannya. Api iblis bencana abadi meleleh melalui kulit naga yang tebal itu seperti pisau panas menembus mentega, membuka luka yang mulai memakan punggung Long Bai.
Di tengah raungan kesedihan Long Bai dan suara retakan daging dan lemak yang mengerikan, api iblis itu dengan cepat memakan punggungnya, menyebabkan lukanya semakin dalam. Dalam rentang beberapa napas pendek, sebuah lubang sedalam puluhan meter telah menghanguskan punggung Raja Naga. Saat dia melompat ke dalam lubang, Yun Ce meraih tulang punggung di tangannya. Matanya menjadi gelap dan dingin ketika semua kekuatan di tubuhnya melonjak ke dalam pelukannya. Ha. Dia berteriak keras saat dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Suara ledakan yang sangat mengerikan bergema di udara. Suara letusan ini segera diikuti oleh suara sesuatu yang pecah. Tulang punggung naga itu, sesuatu yang membentang ribuan meter, baru saja dipatahkan menjadi dua oleh Yun Ce. Tangisan naga kesedihan yang keluar dari bibir Long Bai begitu melengking dan menyedihkan sehingga menyebabkan cahaya di langit meredup, dan bintang-bintang bergetar. Jika ada makhluk hidup yang tulang punggungnya hancur, mereka ditakdirkan untuk menjadi setidaknya setengah cacat dan Raja Naga tidak terkecuali dalam aturan itu. Sekarang setelah ekornya hancur dan tulang punggungnya patah, aura Raja Naga dengan cepat menghilang. Tubuhnya menggeliat dan mengejang kesakitan dan ratapannya begitu menyedihkan hingga menyedihkan. Tubuh naganya yang benar-benar rusak dan compang-camping mulai menyusut dengan cepat dan dia berubah kembali menjadi bentuk manusia di tengah pusaran energi yang kacau. Long Bai berlutut, punggungnya merosot ke depan. Sekarang tulang punggungnya patah, dia tidak dapat meluruskan tubuhnya atau berdiri. Dia hanya bisa mengejang dan mengejang seperti gumpalan cairan kental. Wilayah ilahi laut dalam telah menjadi begitu sunyi sehingga orang bahkan bisa mendengar bunyi pin drop. Seolah-olah Yun Ce tidak mematahkan tulang punggung Long Bai, tapi kemauan dan keyakinan ras Dewa Naga yang dulunya tidak bisa dihancurkan. Yun Ce turun dari langit dan mendarat di depan Long Bai. Tatapannya tetap dingin dan tanpa ekspresi seperti saat dia berkata, "Sekarang kamu tahu sampah macam apa kamu ini, kan? Dibandingkan denganku, kamu bahkan tidak berharga seperti cacing di mata Sensi. Tidak kusangka kamu benar-benar melanjutkan mimpi konyol itu selama ratusan ribu tahun. Betapa menggelikan, menyedihkan, dan menyedihkan." Taring Long Bai yang patah menusuk gusinya saat dia mengatupkan rahangnya dengan keras, darah mengalir dari mulutnya seperti puting beliung. Namun, rasa sakit yang dirasakan tubuhnya saat ini bahkan tidak sepersejuta rasa sakit yang menggerogoti jiwanya. Faktanya, dia merasa seolah-olah ada sejuta pisau yang menembusnya setiap saat. Oh benar, ada hal lain yang aku tidak keberatan memberitahumu. Yun Ce berjongkok dan suaranya terdengar keras di telinga Long Bai. Kalau dipikir-pikir, Sensilah yang pertama kali mengambil tindakan untuk merayuku. Lagi pula, satu-satunya orang yang layak untuknya di alam semesta ini adalah aku. Hari terjadinya di tanah terlarang samsara adalah kenangan indah yang tidak akan pernah saya lupakan. Tubuhnya seperti batu giok termewah dan indah di dunia dan suaranya seperti lagu surgawi terindah di alam semesta. Oh sekali lagi, apa hubungannya semua ini denganmu? Sebagai naga yang tidak tahu berterima kasih, kotor, dan tercela, kamu bahkan tidak punya hak untuk menyentuh ujung jubahnya. Mata merahnya menonjol dari wajahnya yang bengkak begitu dramatis hingga tampak seperti akan meledak saat Long Bai mengeluarkan lolongan aneh yang terdengar seperti berasal dari persilangan antara binatang buas dan iblis. Tubuhnya yang patah bergetar ketika dia mati-matian mencoba untuk menerjang ke depan dan menggunakan taringnya yang terfragmentasi untuk merobek daging Yun Ce. Dia pingsan. Dia benar-benar pingsan. Bahkan martabat terakhirnya, rasionalitas terakhir yang dia miliki telah hilang,
bahkan alasan terakhir yang bisa dia gunakan untuk mencoba menghibur dirinya sendiri telah hancur total. Bang! Kaki Yun Ce menyerang. Gelombang energi meletus darinya dan menghantam wajah Long Bai. Seolah-olah dia tidak ingin ternoda oleh darah kotor Long Bai. Raja Naga yang mengoceh dikirim terbang seperti segumpal arang berlumuran darah. Tendangan ini begitu berat hingga meledakkannya sejauh 50 km. Sekarang setelah sampai pada hal ini, para Dewa Naga mungkin masih memiliki beberapa keraguan, tetapi Yang Mulia Naga Layu tidak punya pilihan selain bertindak. Saat sosok abu-abu kabur di udara, energi drakonik yang besar dan hangat dengan lembut menangkap tubuh Long Bai. Sosok Long Yi dan Long Wu yang bungkuk kemudian muncul di belakang Long Bai saat mereka meletakkan tangan mereka yang layu di punggungnya. Dua aliran energi drakonik yang sangat padat dan tebal melonjak ke tubuh Long Bai dan secara paksa menyatukan tulang punggungnya yang patah. Ini akan memungkinkan dia memulihkan mobilitasnya dalam waktu singkat. Namun, luka bakar yang sangat mengerikan yang tersisa di organ internalnya dan hilangnya banyak esensi darahnya menyebabkan mereka mengerutkan kening dalam-dalam. Long Yi mengangkat kepalanya untuk menatap lurus ke arah Yun Ce sebelum dia diam-diam berbisik, jika orang ini benar, dunia akan mencapai kedamaian abadi. Tetapi jika orang ini berubah menjadi iblis, maka dia tidak boleh dibiarkan hidup. Long Wu selesai. Sosok Long Er, Long San, dan Long Si yang bungkuk juga muncul secara diam-diam. Tatapan dan aura mereka semua terkunci erat pada sosok Yun Ce. Pada saat ini, mereka tahu bahwa membunuh monster yang sangat mengerikan ini adalah alasan kemunculan mereka dari hibernasi ilahi. Sepertinya akhirnya sampai pada titik ini. Syal Sutra Chi Wuyao sudah mulai melingkari lengannya. Meskipun sarafnya sangat tegang, dia tidak segera memberikan perintah untuk menyerang. Sebaliknya, dia diam-diam menunggu untuk melihat reaksi Yun Ce. Saat energi drakonik Yang Mulia Naga Layu mengalir ke Long Bai dan energi roh mereka menenangkan jiwanya, tubuh dan jiwanya yang compang-camping mulai memperbaiki diri. Dia juga akhirnya berhasil mendapatkan kembali sedikit rasionalitas dan kejelasan. Namun, itu benar-benar tidak mampu menghilangkan kata-kata yang baru saja dikatakan Yun Ce kepadanya, kata-kata yang lebih kejam dan berbisa daripada neraka 1000 tingkat. Dia tiba-tiba mengangkat lengannya dan melolong dengan keras. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Apa, aku akan membunuhnya secara pribadi, apa, martabat Raja Naga, martabat apa yang masih dia miliki. Dia ingin Yun Ce mati, segera mati. Dengan cara yang paling kejam. Raungan liarnya dengan keras menarik hati sanubari semua Dewa Naga, penguasa naga, dan guru ilahi di wilayah barat. Energi drakonik yang meletus dengan dahsyat menyebabkan guntur mengguncang langit. Bahkan Dewa Naga Azure dan Dewa Naga Pelangi Putih yang terluka parah telah ikut bergabung saat para Dewa Naga melampiaskan kemarahan, keterkejutan, dan penghinaan mereka dengan melepaskan energi drakonik mereka secara maksimal. Bahkan energi drakonik dari 5 Yang Mulia Naga Layu sangat menekan Yun Ce. Detik berikutnya, cahaya mematikan bersinar di mata Yan Wan, Yan Tu, dan Yan Tri. Sosok Ice Phoenix menyatu di mata dingin Mu Suanyin, sementara Qianye Bingzu menekan simbol Brahmanya. Bahkan Divine Master wilayah utara yang terluka parah semuanya berhasil bangkit hanya dengan kemauannya sendiri. Mereka mengertakkan gigi dan mulai membangkitkan kekuatan terakhir yang tersisa dari daging dan tulang mereka. Selama Tuan Iblis atau Ratu Iblis memberi perintah, mereka akan rela bergegas menuju jurang kehancuran. Karena mereka baru saja menyaksikan sendiri cahaya paling menyilaukan di dunia, mereka sekarang bisa mati tanpa penyesalan. Yun Ce telah mengalahkan Long Bai sendirian,
dan itu merupakan kemenangan total. Meskipun dia bisa secara paksa menekan kekuatan pihak lain sebesar 40%, Yunce tidak akan mampu menghadapi 5 yang mulia naga layu sendirian, terlebih lagi, masih ada 7 dewa naga yang marah dan cukup banyak dewa wilayah barat. Ahli dalam mengirim seseorang ke dalam keputusasaan. Penguasa iblis dari utara, kata Long Yi dengan suara pelan dan lesu. Meskipun aku tidak tahu dari mana darah dewa nagamu berasal, pada hakikat kamu masih terkait dengan ras dewa naga kami. Jika Anda membela kebenaran, seluruh dunia akan diberkati. Namun, sayangnya, kamu telah memilih jalan iblis, jadi kamu harus dimusnahkan sepenuhnya. Long Yi tidak menyadari bahwa ketika dia mengucapkan kata-kata itu, ekspresi para guru ilahi di belakangnya berubah menjadi tidak nyaman. Bahkan ada beberapa yang menundukkan kepala dalam-dalam dan menolak untuk mengangkatnya bahkan setelah waktu yang lama berlalu. Kebenaran, Yunce mencibir sambil tertawa dingin. Apakah ada di antara kalian yang memenuhi syarat untuk menyebutkan kata itu di depanku? Bunuh, cepat bunuh dia. Bunuh dia. Tangisan serak Long Bai semakin melengking dan dia menyerupai hantu gila yang telah dirantai ke dasar neraka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak bisa lagi mentolerir keberadaan Yunce bahkan lebih lama lagi. Saat ini, hal yang paling membuatnya bahagia di dunia ini adalah mencabik-cabik Yunce sepenuhnya. Karena kita sudah memutuskan bahwa kita tidak bisa hidup berdampingan, maka tidak perlu ada kata-kata yang tidak perlu. Long San mengangkat tangannya. Juga tidak perlu lagi menahan apapun. Ayo serang. Saat dia selesai berbicara, sosok dari 5 naga layu yang mulia melesat pada saat yang sama dan aura drakonik dari 7 dewa naga mengikuti dengan cepat di belakang mereka. 5 naga layu dan 7 dewa naga sebenarnya melancarkan serangan gabungan terhadap lawan. Ini jelas merupakan pemandangan paling aneh dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah alam dewa. Bahkan nenek moyang ras dewa naga tidak akan bisa mempercayai apa yang dilihatnya jika dia masih hidup di dunia ini. Orang bisa membayangkan betapa dalam dan gelapnya bayangan pertarungan Yunce dengan Long Bai yang tersisa di hati mereka. Dunia berguncang dengan hebat dan badai yang terbentuk setelah serangan mereka bahkan menghentikan semua Divine Master untuk bernapas sejenak. Alis Ciuyao menyatu erat. Dia baru saja hendak memberi perintah ketika mata iblisnya tiba-tiba bergetar. Dia tidak dapat melihat ekspresi Yunce, tapi jiwa iblisnya yang kuat hanya mampu merasakan 2 emosi dari getaran jiwa Yunce. Yang pertama adalah kebencian yang mematikan, dan yang kedua sebenarnya adalah penghinaan yang mengakar. Itu adalah penghinaan yang diperuntukkan bagi makhluk yang dipandang sebagai semut. Yunce dengan bangga berdiri tak bergerak di tengah 12 badai yang dihasilkan oleh kekuatan drakonik yang tak tertandingi. Dia perlahan mengangkat tangan dan seberkas cahaya ungu pekat meledak dan menembus langit itu sendiri. Dia berbicara dengan suara muram yang mengguncang jiwa semua orang yang hadir. Beraninya sekelompok naga menyedihkan sepertimu bertindak begitu kurang ajar di depanku. Berlutut, di hadapan aku.